memiliki dasar negara Pancasila, di Brunei ada Melayu Islam Beraja atau MIB. Nah, masyarakat di Brunei harus mempraktekkan nilai-nilai MIB. Ya, alhamdulillah betah lah. Kalau nggak betah nggak sampai 20 tahun. 10 tahun lebih. Enak, nyaman. Di sini banyak kawan, banyak keluarga juga. Pemerintah juga recovery-nya cepat banget karena satu komando yaitu Titah Sultan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saat ini saya sedang berada di depan Prime Minister Office. Ini merupakan salah satu simbol atau ikon dari pemerintahan negara Brunei Darussalam. Di video kali ini kami akan sedikit memberikan informasi mengenai sistem pemerintahan negara Brunei Darussalam, seperti apa pendapat ataupun tanggapan dari masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Ikuti terus di video kali ini. Prime Minister Office terletak di Jalan Perdana Menteri, Bandar Sri Begawan yang telah diresmikan pada 1 Januari 1984. Prime Minister Office berada di sekitar Masjid As-Solihin dan Istana Edinburgh. Dan tepat di arah depan Prime Minister Office adalah Kemenhan atau Kementerian Pertahanan Brunei atau biasa juga disebut dengan MINDEF, Ministry of Defense. Dalam 20 tahun lah, dari tahun 2000 sampai sekarang. 10 tahun lebih. Baru 4 bulan. Tentu ada enak gak enaknya sih ya, tapi bagi saya pemerintahan Brunei itu sangat memperhatikan pendidikan, ramah banget terhadap pelajar, terutama dari segi fasilitas nih, kayak misalnya jalan tol, itu kita akses secara gratis. Itu sangat membantu ya bagi mobilisasi mahasiswa dalam beraktivitas. Kemudian yang kedua, itu wifi. Kita bisa akses di kampus, di kamar, di toilet, di masjid, di mana aja secara gratis. Nah, ini sangat membantu banget, terutama bagi saya mahasiswa yang research fokusnya, dan ini dalam masa pandemi semuanya serba digital, jadi sangat fasilitasi banget buat mahasiswa. Pemerintah juga recovery-nya cepat banget karena satu komando yaitu Titah Sultan. Nah, saya sebagai mahasiswa yang berasal dari Indonesia yang di sana menganut sistem demokrasi, tentu sangat bersyukur bisa tahu rasanya kuliah di Brunei yang menganut sistem kerajaan dan monarki. Ya, alhamdulillah betah lah. Kalau nggak betah nggak sampai 20 tahun. Ya, negaranya dia berpedoman pada Islami, aman, tentram, damai. Ya, keadaannya juga bersih. Karena negaranya aman, tenang, tidak banyak konflik, sehingga aman, tenang buat kerja, buat nafkah keluarga. Enak, nyaman. Di sini banyak kawan, banyak keluarga juga. Nyaman, aman juga sih. Bersih dan ramah. Apa ya? Keluargaan sama kesejahteraan kayaknya. Damai, sejahtera. Sistem pemerintahan negara Brunei Darussalam menurut saya cukup menarik. Bila di Indonesia kita memiliki sistem pemerintahan demokrasi, di Brunei sistemnya monarki absolut. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan. Bila di Indonesia kita memiliki dasar negara Pancasila, di Brunei ada Melayu Islam Beraja atau MIB. Nah, masyarakat di Brunei harus mempraktekkan nilai-nilai MIB, yaitu adat dan bahasa Melayu, kemudian ajaran dan nilai-nilai Islam, serta selalu tunduk dan patuh terhadap titah sultan. Hal ini membawa keuntungan buat Brunei Darussalam.
Misalnya dalam kondisi musibah atau pandemi yang kita alami saat ini, pemerintah di negara Brunei Darussalam berdasarkan arahan Sultan akan mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang cepat dan tegas. Benar, jadi hukum pidana syariah ini sudah diberlakukan secara penuh sejak tahun 2019. Hukuman ini diterapkan pada kasus-kasus seperti pencurian, perjudian, pembunuhan, atau tindakan asusila. Hukumannya berdasarkan pada syariah Islam, jadi terdapat hukuman fisik seperti cambuk dan hukuman saman yaitu denda yang cukup tinggi nilainya. Kami mengharapkan agar masyarakat Indonesia yang ada di Brunei selalu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara ini. Untuk itu, KBRI selalu berupaya untuk menyebarkan informasi dan selalu mengingatkan masyarakat melalui media sosial yang kami miliki terkait dengan hukum-hukum yang berlaku di negara ini.